2126, Can Answer Questions. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei dan Bai Qingqing sama-sama sangat terkejut, berdiri kosong di The Obsidian Flying Boat, seolah-olah otak mereka telah berhenti bekerja. Xia Ruofei bahkan lupa mengendalikan Obsidian Flying Boat, tetapi Flying Boat tidak langsung melaju, tetapi terhalang oleh kekuatan lembut, sehingga tergantung di tempat tanpa gerakan apapun. Pria tua dengan janggut dan rambut putih mengenakan kain kasar dan mantel pendek melirik Xia Ruofei, dan bertanya dengan lemah, "Teman kecil, bagaimana Anda menemukan anak yang tidak tahu malu ini?" Baru saat itulah Xia Ruofei tiba-tiba bangun, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Junior ada di dekatnya," dan menemukan bahwa ada napas biksu periode Yuanying yang lewat ke arah ini, dan bumi, hanya ada Junior dan... Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, karena dia hanya memperhatikan keberadaan orang lain saat ini, yang berdiri di sebelah lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, yang belum berbicara. Orang ini sebenarnya adalah Chen Nanfeng, kepala Tianyimen. Baru saja perhatian Xia Ruofei benar-benar tertarik oleh lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, terutama adegan di mana bayangan jari besar jatuh dari langit, itu benar-benar mengejutkan, seolah-olah semua cahaya terkonsentrasi pada lelaki tua itu. Xia Ruofei tidak memilikinya sama sekali. Dia melihat Chen Nanfeng berdiri di sampingnya. Kepala Chen, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini lebih mengejutkan daripada jari besar yang jatuh dari langit sekarang. Chen Nanfeng benar-benar dapat melakukan antar jemput melalui interlayer ruang. Apakah karena aku selalu mencemooh? Chen Nanfeng adalah master tersembunyi terdalam. Anda tahu, ketika Chen Nanfeng menerobos tahap jiwa baru lahir, dia cukup terkenal, dan Xia Ruofei berada di tempat kejadian pada saat terobosan. Tidak mungkin memalsukannya di bawah mata semua orang. Pada saat itu, Chen Nanfeng hanyalah basis kultivasi tahap akhir Jindan, dan ini telah berlalu, dalam 2 atau 3 tahun, Xia Ruofei sekarang melihat Chen Nanfeng keluar dari celah di ruang angkasa dengan matanya sendiri, yang hampir menumbangkan pemahamannya tentang kultivasi. Lebih penting lagi, celah ruang mana yang jelas dirobek oleh manusia, artinya, kekuatan Chen Nanfeng telah mampu merobek ruang bumi. Apakah kamu bercanda? Chen Nanfeng juga cukup terkejut melihat Xia Ruofei pada kesempatan seperti itu. Dia tersenyum dan mengangguk ke Xia Ruofei, dan berkata, "Teman Xia, sudah lama." Sebuah suara di Xia Ruofei berteriak, "Ini benar-benar Chen Nanfeng. Bukan senior yang terlihat persis seperti Chen Nanfeng." Faktanya, ini hanya momen Xia Ruofei yang tidak dapat diterima. Para biksu di dunia kultivasi mungkin dapat mengubah penampilan mereka, tetapi napas setiap orang adalah unik. Kecuali ada cara khusus, tidak mungkin untuk mensimulasikan napas orang lain. Chen Nanfeng memiliki sudah ada sejak kemunculannya sampai sekarang, tidak sengaja menyembunyikan napasnya. Xia Ruofei hanya perlu merasakannya sedikit, dan tentu saja jelas bahwa orang ini adalah Chen Nanfeng. Xia Ruofei menunjukkan senyum masam dan berkata, "Kepala Chen, Anda benar-benar tersembunyi cukup dalam, ruang robek, mezanin ruang antar jemput, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Yuan Yingqi." Chen Nanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan, dia masih tercengang sampai sekarang, karena dia masih di Tianyimen beberapa saat yang lalu. Lelaki tua dengan janggut putih dan rambut dengan kain kasar dan mantel pendek ini tiba-tiba mengunjunginya dan mengatakan kepadanya bahwa sebagai biksu di Yuanying periode, dia harus bertahan hidup demi keselamatan dunia kultivasi. Bagian dari kekuatan, orang tua ini memberi Chen Nanfeng perasaan yang tak terduga, dan dia muncul langsung di dalam Tianyimen tiba-tiba dan muncul di depan Chen Nanfeng. Jelas, metode ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan para senior. Setelah Chen Nanfeng berbicara dengan Xia Ruofei secara rinci terakhir kali, dia benar-benar menyadari bahwa dunia kultivasi mungkin menghadapi krisis besar. Dia juga bersedia berkontribusi untuk kelangsungan hidup dunia kultivasi, jadi dia segera menyatakan bahwa dia adalah anggota dari dunia kultivasi dengan kekuatan tertentu. Ia juga sangat bersedia memberikan kontribusinya sendiri pada dunia kultivasi. Pada saat itu, pria tua dengan janggut putih dan rambut sangat puas dengan sikap Chen Nanfeng. Chen Nanfeng penuh dengan keraguan. Tepat ketika dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada lelaki tua itu,
Lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam, bocah kecil dari pengajaran rahasia. Kamu cukup berani. Kemudian, lelaki tua dengan janggut dan rambut putih berkata kepadanya, kamu akan pergi denganku dulu. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan berbalik dan tanyakan perlahan. Chen Nanfeng tidak berani membantah. Faktanya, sebagai kepala sekte Tianyi, dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi kali ini atau kapan dia bisa kembali. Dia harus mengatur hal-hal di sekte, tetapi dia melihat bahwa lelaki tua itu sepertinya sedang terburu-buru, dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil para tetua di sekte untuk datang dan memberi perintah, jadi dia hanya meninggalkan beberapa kata surat. Kemudian, Chen Nanfeng melihat pria tua dengan janggut putih dan rambut dengan santai membelai tangannya, dan retakan hitam muncul di langit. Saat berikutnya, pria tua itu meraihnya dan melangkah langsung ke celah itu. Ini adalah pertama kalinya Chen Nanfeng memiliki pengalaman seperti itu. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah celah ruang, jadi dia sebenarnya sangat takut di dalam hatinya. Tubuhnya tidak tahan dengan pemotongan celah ruang. Namun, lelaki tua dengan janggut dan rambut putih itu tampaknya telah melepaskan penghalang, dan dia dibawa ke ruang antar lapisan bersama tanpa cedera. Orang tua itu mengambil Chen Nanfeng dan terbang di interlayer, begitu cepat sehingga Chen Nanfeng tidak bisa melihat sama sekali. Faktanya, tidak ada apapun di interlayer kecuali turbulensi yang tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Chen Nanfeng merasa bahwa setelah beberapa napas, kecepatan lelaki tua itu melambat, dan kemudian dia merasa sedikit, mengulurkan tangannya lagi, dan retakan lain muncul. Dia dibawa oleh lelaki tua itu untuk melangkah keluar. Setelah memecahkan celah, itu kebetulan muncul di depan kultivator dari kultivator tahap jiwa baru lahir. Chen Nanfeng memperhatikan untuk pertama kalinya kapal terbang obsidian mengejar pembudidaya kultus kegelapan di belakangnya. Dia juga melihat bahwa dia berada di padang pasir, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah berasal dari pegunungan Taisan hanya dalam beberapa tarikan napas. Tianyimen datang ke gurun Taklimakan di perbatasan barat Laut Huaxia, hampir melintasi seluruh perbatasan Huaxia. Segala sesuatu yang mengikuti terjadi begitu cepat sehingga Chen Nanfeng tidak bisa bereaksi sama sekali. Orang tua dengan janggut putih dan rambut bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong kepada pembudidaya di tahap Yuanying, dia hanya memutar lawan sampai mati seperti semut. Tidak sampai Xia Ruofei menyapa Chen Nanfeng bahwa Chen Nanfeng benar-benar pulih sedikit. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Chen Nanfeng tahu bahwa Xia Ruofei pasti salah paham. Dia dengan cepat berkata, teman Xia, saya tidak memiliki kemampuan ini. Senior ini membawa saya ke sana kemari. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu, di mana saya sekarang. Saya tahu, pria tua dengan janggut dan rambut putih itu tersenyum sedikit dan berkata, tempat ini seharusnya berada di pedalaman gurun Taklimakan. Mendesis. Chen Nanfeng tiba-tiba menarik napas, dan sekarang gilirannya untuk terkejut entah kenapa. Xia Ruofei hanya melihat mereka keluar dari celah-celah di ruang angkasa, tetapi Chen Nanfeng telah sepenuhnya mengalami seluruh proses memasuki interlayer ruang, melakukan perjalanan melalui ruang, dan kemudian keluar. Chen Nanfeng merasa seperti sedang bermimpi, hanya dalam beberapa detik, dia sudah melintasi seluruh China. Kecepatan ini di luar imajinasi. Pria tua dengan janggut dan rambut putih memandang Xia Ruofei dan tersenyum, teman kecil, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan di hati Anda. Selama Anda bisa memberitahu Anda, saya tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan. Xia Ruofei sangat gembira, dan dia dengan cepat bertanya, senior, junior ini juga bertemu dengan senior yang kuat di dekat kutub utara. Saya ingin bertanya kepada senior, apakah Anda tinggal di bumi untuk melindungi dunia kultivasi Senzu? Pria tua dengan janggut putih dan rambut tampak sedikit rumit, dan berkata, hal yang sama dapat dikatakan, meskipun tidak sepenuhnya akurat. Xia Ruofei berkata, jadi, para pendahulu yang tinggal di bumi sebenarnya memikul misi yang sangat penting, bukan hanya menjaga dunia kultivasi Senzu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, alasannya lebih rumit. Mengetahui terlalu banyak mungkin tidak baik untukmu. Setelah mendengar ini, Xia Ruofei dengan tegas tidak sampai ke dasar. Orang tua itu tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya jika dia memecahkan kaserole dan bertanya, dia mungkin juga mengganggu pihak lain, tetapi dia ingin belajar informasi sebanyak mungkin.
Oleh karena itu, Xia Ruofei segera mengubah pertanyaan dan bertanya, bisakah para senior memberitahu saya sesuatu tentang Lingsu? Pria tua dengan janggut putih dan rambut tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan bertanya, bagaimana kamu belajar tentang Lingsu? Xia Ruofei tidak berani menyembunyikannya, dan berkata langsung, senior, generasi muda pernah menangkap seorang biksu kultus gelap di gurun ini setengah bulan yang lalu, dan juga menekankan beberapa pengakuan, tetapi kultivator ini menyebutkan beberapa informasi tentang kultus gelap. Saat itu, hanya, baru saja meledak. Tanya lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, generasi muda tidak tahu bahwa ajaran gelap masih memiliki tangan seperti itu, jadi tidak ada waktu untuk menanyakan informasi lain, termasuk situasi Lingsu. Generasi muda juga tidak tahu apa-apa, hanya tahu tempat seperti itu. Pria tua dengan janggut dan rambut putih bertanya sambil berpikir, jadi, Anda sengaja menunggu di gurun ini malam ini? Ingin menangkap tahanan lain dan meminta informasi lebih lanjut. Ya, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, mengapa kamu yakin bahwa gereja gelap akan mengirim seseorang lagi? Tanya lelaki tua itu. Beku junior yang ditangkap setengah bulan yang lalu menjelaskan bahwa dia datang ke bumi untuk melakukan tugas tertentu. Karena dia telah meledakkan dirinya sendiri, junior berpikir bahwa sekte gelap harus mengirim seseorang lagi, jadi dia telah berada di sini selama setengah tahun, bulan. Berlayar di daerah gurun, aku benar-benar menunggu biksu pemuja kegelapan malam ini, kata Xia Ruofei. Orang tua dengan janggut putih dan rambut tersenyum, dan berkata, kamu tidak terlalu berani. Anak kecil dari ajaran rahasia baru saja memiliki basis kultivasi awal Yuan Ying, dan para pembudidaya Lingsu, terutama beberapa orang dari ajaran rahasia, memiliki metode tanpa akhir, bukankah itu tergantung pada basis kultivasi Anda yang sedikit lebih tinggi dari lawan, tetapi tidak mudah untuk mengalahkannya, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Junior tahu, Xia Ruofei berkata, terakhir kali pembudidaya ditangkap, junior sudah mempelajarinya, jadi kali ini saya siap mental. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan membunuh lawan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkannya membahayakan dunia kultivasi Senzu. Orang tua dengan janggut putih dan rambut itu tertawa dan berkata, jadi, saya bermasalah. Anak kecil ini dibunuh oleh saya secara langsung, dan Anda tidak punya tempat untuk meminta pengakuan. Teman kecil, maukah Anda menyalahkan orang tua itu? Junior tidak berani. Xia Ruofei berkata, tetapi junior sedikit menyesal, karena saya tidak tahu misi apa yang dilakukan sekte gelap untuk mengirim orang ke bumi, dan tidak ada cara untuk membuat persiapan yang ditargetkan. Tidak ada 1000 hari untuk berjaga-jaga terhadap pencuri. Pria tua dengan janggut dan rambut putih melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami memiliki beberapa tebakan tentang apa yang akan dilakukan oleh anak kecil kegelapan di bumi, dan kami juga telah membuat beberapa persiapan, kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bisa berada dalam 1000 mil? Bisakah kamu merasakan orang-orang dari kultus kegelapan datang ke bumi dari luar? Karena 2 gelombang orang berturut-turut telah muncul di gurun ini, kami juga akan membuat penyesuaian yang ditargetkan di masa depan, dan mereka tidak akan berhasil. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum diam-diam. Mendengar kata-kata lelaki tua ini, dia tahu bahwa para pendahulu yang mungkin ditempatkan di bumi sebenarnya tahu banyak. Mereka juga memiliki spekulasi tentang tujuan tindakan kultus kegelapan, Xiao Wancao dan kemunculan hantu malang ini malam ini, tapi membenarkan dugaan mereka. Jadi dengan kekuatan besar para senior ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan dunia kultivasi bumi oleh orang-orang dari ajaran rahasia. Faktanya, setelah pengaturan yang ditargetkan, sebanyak mungkin orang seperti guru rahasia masuk, mereka harus membayar orang sebanyak mereka, pada dasarnya adalah untuk memberikan makanan. Selain itu, Xia Ruofei merasa bahwa setelah kehilangan keduanya berturut-turut, kultus kegelapan tidak akan terus mengirim orang, mereka juga akan menilai situasinya, menebak bahwa bumi mungkin dapat mendeteksinya. Tapi Xia Ruofei merasa pahit. Dia belum mendapatkan apa-apa, dan lelaki tua dengan janggut putih dan rambut ini jelas tidak akan memberitahunya detailnya. Dia berani sibuk selama setengah bulan, menunggu kelinci di gurun yang sunyi ini, hanya menunggu kesepian.
Xia Ruofei dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, jika ini masalahnya, para junior tidak perlu khawatir. Senior, saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk memberitahu tentang Lingsu. Bai Qingqing di samping dan Chen Nanfeng yang berdiri di belakang lelaki tua itu mau tak mau menusuk telinga mereka. Pria tua dengan rambut putih dan janggut berpikir sejenak dan berkata, kamu secara alami akan tahu tentang Lingsu di masa depan. Tetap saja, kamu tahu banyak hal terlalu dini, yang mungkin bukan hal yang baik untukmu. Karena kamu bertanya hari ini, lalu aku bisa memberitahumu sesuatu secara singkat. Terima kasih senior. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Pria tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan hati-hati, Lingsu, seperti namanya, sebenarnya adalah reruntuhan. Tentu saja, itu bukan jenis kehancuran yang dikenali orang biasa. Faktanya, lingkungan budidaya Lingsu adalah ratusan kali lebih baik daripada dunia kultivasi Shenzhou hari ini. Tidak berlebihan untuk menjadi negeri dongeng. Ada reruntuhan dunia spiritual yang legendaris. Hanya sepotong reruntuhan yang memiliki lingkungan spiritual yang begitu kaya. Dapat dilihat betapa mempesonanya dunia spiritual yang sebenarnya pada waktu itu. Fragmen yang rusak dari dunia roh. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior, seberapa besar pasar roh itu? Apakah menurutmu Lingsu hanyalah pecahan dari dunia spiritual, jadi menurutmu itu pasti sangat kecil? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, faktanya justru sebaliknya. Lingsu sangat luas dan luas, banyak lebih besar dari luas permukaan seluruh bumi. Setidaknya itu ratusan juta mil. Masih banyak tempat di Lingsu di mana larangan yang sangat kuat ada, dan ada banyak tempat berbahaya setelah memasuki 9 kematian. Setelah itu bertahun-tahun, eksplorasi Lingsu belum selesai sama sekali, jadi seberapa besar itu, saya juga tidak dapat memberitahu Anda bahwa, sejauh area yang diketahui dieksplorasi sejauh ini, mereka telah mencapai ratusan juta mil. Petik 2. Xia Ruofei, Bai Qingqing, dan Chen Nanfeng semuanya terkejut, dan pada saat yang sama mereka semakin merasa bahwa bumi tempat mereka berada saat ini terlalu kecil. Pria tua dengan janggut dan rambut putih berkata, selama Anda memiliki konsep seperti itu tentang Lingsu, tidak perlu memahaminya terlalu dalam. Xia Ruofei melihat bahwa lelaki tua itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan dia dengan cepat bertanya, senior, biksu berpangkat tinggi di atas panggung Yuan Ying di dunia kultivasi Shenzhou ratusan tahun yang lalu, menghilang hampir dalam semalam. Apakah mereka pergi ke Lingsu? Setelah mendengar pertanyaan Xia Ruofei, pria tua dengan janggut dan rambut putih menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya. Setelah dia merenung sejenak, dia berkata, meskipun tidak sepenuhnya akurat, dapat dikatakan bahwa situasinya lebih rumit daripada yang Anda pikirkan. Banyak, sekali lagi, yang harus Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda sesegera mungkin. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk Anda. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu memandang Xia Ruofei dan Bai Qingqing, dan berkata, teman kecil, lelaki tua saya masih memiliki hal-hal penting. Merupakan pengecualian untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda hari ini. Sekarang saya harus meninggalkan tempat ini, dan guru bayangan tidak akan menyerah begitu saja, kita masih perlu membuat banyak pengaturan. Xia Ruofei dengan cepat berkata, senior, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pria tua dengan janggut dan rambut putih itu menunjukkan ekspresi tidak berdaya, dan berkata, kamu bertanya. Tapi aku tidak menjamin bahwa aku bisa menjawabmu. Permisi, senior. Xia Ruofei bertanya dengan gugup, apakah ada lorong antara bumi dan Lingsu? Di mana lorong itu? Bagaimana saya bisa sampai ke Lingsu? Pria tua dengan janggut dan rambut putih itu tertawa dan berkata, kamu punya lebih dari satu masalah. Ini, Xia Ruofei berkata sedikit malu, masalah ini semua terkait, haruskah mereka dianggap sebagai masalah yang sama? Haha, pria tua itu tertawa, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa secara alami ada lorong antara Lingsu dan dunia kultivasi Shenzhou, jika tidak, bagaimana anak kecil dari pengajaran rahasia datang ke sini? Dan saya dapat memberitahu Anda, ini ada lebih dari satu saluran. Namun, Anda tidak boleh mengetahui lokasi saluran tertentu dan metode masuk untuk saat ini. Kenapa? Xia Ruofei mau tidak mau bertanya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar ingin memasuki Lingsu,
dan kamu tidak akan bertahan selama sehari. Pria tua dengan janggut dan rambut putih berkata tanpa basa-basi, sekali lagi, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah lakukan yang terbaik dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tahu, banyak orang memiliki harapan tinggi untukmu, dan lelaki tua itu juga berharap kamu tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Petik 2. Xia Ruofei sepertinya mengerti, mengangguk dan berkata, ya, generasi muda tahu. Kalau begitu, teman kecil, akan ada masanya nanti. Pria tua dengan janggut dan rambut putih itu tersenyum dan berkata. Xia Ruofei tiba-tiba bertanya, senior, apakah ada kota laut langit di Lingsu? Berapa tingkat kekuatan kota Lingsu ini? Senyum di wajah lelaki tua itu sedikit mandek, dan dia memandang Xia Ruofei dengan agak tidak terduga, dan berkata, kamu benar-benar tahu kota Tianhai. Tampaknya guru rahasia itu mengakui banyak hal terakhir kali. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, faktanya, para junior tidak tahu banyak, jadi saya harap para senior akan membantu para junior untuk mengatasi keraguan mereka. Pria tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan wajah serius, karena Anda telah bertanya, maka saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa kota Tianhai hanyalah kota biasa di Lingsu yang luas, mirip dengan kota ini, kita tahu sekitar 100 dan 0. Ada 8, di antaranya kota Tianhai milik yang menengah dan bawah. Xia Ruofei dan Bai Qingqing tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu, kejutan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Di samping, Chen Nanfeng, karena dia belum pernah melihat gambar kota Tianhai, jadi tidak ada banyak gangguan di hatinya, dia tidak tahu betapa megah dan megahnya kota Tianhai. Kota seperti itu sebenarnya hanya kota yang sangat biasa di Lingsu, bahkan kota menengah ke bawah, kekuatan seluruh Lingsu bisa dibayangkan. Pria tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil, saya telah mengatakan bahwa tidak baik bagi Anda untuk memahami situasi Lingsu terlalu banyak, jadi saya harus mengingatkan Anda lagi, jangan mencoba untuk secara aktif memahami Lingsu. Jika situasinya demikian, jangan pernah berpikir untuk mencegat dan membunuh personel tindak lanjut pembunuhan untuk meminta pengakuan. Selama kekuatan Anda meningkat, Anda secara alami akan mengetahui banyak hal. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dapat menghubungi Anda ketika Anda berada di tahap jiwa. Beberapa hal yang berhubungan dengan Lingsu, sebelum tahap Yuanshen, tidak masuk akal bagi Anda untuk tahu lebih banyak. Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan cepat, ya, generasi muda harus mengingat ajaran generasi yang lebih tua. Pria tua dengan janggut putih dan rambut itu mengangguk dan berkata, jangan tinggal di gurun ini lagi. Tentu saja, Anda tidak ingin meninggalkan lelaki tua itu dan Anda tidak bisa mengusir Anda, tetapi lelaki tua itu tahu. Anda bahwa orang yang ingin Anda tangkap adalah guru rahasia. Itu tidak mungkin, jadi Anda memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, generasi muda akan pergi malam ini. Jangan pernah tinggal di sini. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi. Teman-teman kecil, akan ada periode nanti. Setelah berbicara, lelaki tua dengan janggut dan rambut putih melambaikan tangannya dan melihat celah hitam lain muncul di udara, dan ruang itu langsung terkoyak olehnya. Ketika Xia Ruofei dan Bai Qingqing melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka diam-diam tertegun. Pria tua dengan janggut putih dan rambut sedikit tersenyum dan berkata, ruang di dunia kultivasi Senzu relatif rapuh. Tidak sulit untuk merobek ruang. Jika di Lingsu, bahkan jika kultivasi levelnya adalah ranah yang lebih tinggi dari lelaki tua itu, aku tidak akan pernah ingin merobeknya dengan mudah, ruang. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengambil Chen Nanfeng dan melayang langsung ke celah. Langkah lelaki tua itu tampaknya lambat, tetapi satu langkah langsung melintasi jarak ribuan meter, dan 2 atau 3 langkah telah sampai di celah ruang angkasa. Xia Ruofei melihat bahwa lelaki tua itu dan Chen Nanfeng akan memasuki ruang mezanin, dan dengan cepat bertanya dengan suara keras, senior, saya belum berkonsultasi dengan nama senior Gao. Pria tua dengan janggut dan rambut putih membawa Chen Nanfeng ke mezanin luar angkasa, dan celah-celah ruang dengan cepat ditutup, dan suara dan bayangan keduanya telah memasuki kedalaman mezanin luar angkasa dalam sekejap mata. Suara yang agak sulit dipahami datang, teman kecil, lelaki tua Suwentian,
tidak mungkin bergaul dengan tuanmu, orang yang sebenarnya, Sanhai. Ketika suara itu jatuh, celah ruang menghilang tanpa jejak, dan dunia menjadi sunyi, seolah-olah Su Wentian dan Chen Nanfeng belum pernah muncul sebelumnya. Xia Ruofei dan Bai Qingqing berdiri kosong di The Obsidian Flying Boat, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Qingqing, menurutmu kultivasi seperti apa Su senior ini? Xia Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh. Bai Qingqing masih mencoba merasakan fluktuasi spasial yang tersisa. Dia berkata, saya tidak bisa melihat sama sekali, tapi saya kira itu setidaknya periode out of aperture. Fluktuasi ruang dengan cepat stabil, dan Bai Qingqing masih memiliki beberapa makna yang belum selesai. Baru saja Su Wentian merobek ruang, pada kenyataannya, itu juga sangat baik untuk Bai Qingqing, yang setara dengan senior yang secara langsung menunjukkan proses pemecahan ruang baginya, dan evolusi aturan ruang adalah promosi yang baik baginya untuk memahami aturan ruang. Bai Qingqing bertanya, Saudara Ruofei, kemana kita akan pergi sekarang? Senior Su tidak akan membiarkan kita bertanya tentang Ling Su lagi. Haruskah kita kembali ke Pulau Taoyuan? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, jangan terburu-buru kembali, Qingqing. Ayo turun dan lihat. Turun dan lihat apa? Bai Qingqing tidak bereaksi untuk beberapa saat, selain banyak daging busuk. Berbicara tentang ini, Bai Qingqing menyadari tujuan Xia Ruofei, dan dengan cepat berkata, Saudara Ruofei, apakah Anda ingin melihat apakah guru bayangan meninggalkan sesuatu? Jangan senior Su memberitahu kami tentang Ling Su, mari kita benar-benar menjadi bayi yang baik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kami berkeliaran di padang pasir selama lebih dari setengah waktu untuk melacak pembudidaya tersembunyi ini. Bulan, pergi dan lihat apakah dia punya petunjuk. Kalau tidak, aku tidak akan berdamai. Bai Qingqing terkikik dan berkata, aku tidak berdamai. Tunggu apa lagi? Ayo turun. Xia Ruofei dan Bai Qingqing melompat bersama, dan terbang langsung ke tempat biksu panggung Dark Cult Yuan Ying jatuh. Di mezanin luar angkasa, Su Wentian mengambil Chen Nanfeng dan terbang untuk beberapa saat, dan kemudian dia langsung merobek ruang dan menjauh dari mezanin luar angkasa. Chen Nanfeng menemukan bahwa dia sudah berada di bongkahan es dan salju, meskipun biksu itu tidak takut dengan dingin yang parah, dia masih bisa merasakan bahwa suhu di sini cukup rendah. Sebelum Chen Nanfeng bisa bertanya, Su Wentian berkata dengan acuh tak acuh, tempat ini adalah wilayah Arktik di bumi, dan Anda akan ditempatkan di sini bersama lelaki tua itu di masa depan. Ya, para junior mendengarkan instruksi, kata Chen Nanfeng buru-buru dan hormat. Dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang kultivator pada awal Yuan Ying, dan di hadapan kekuatan besar ini, dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai semut, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia melihat dengan matanya sendiri Su Wentian langsung memelintir sampai mati biksu kultus gelap yang aura basis kultivasinya secara signifikan lebih tinggi darinya, benar-benar seperti semut yang berputar. Selain itu, ia juga menyaksikan Su Wentian mengobrak-abrik ruang angkasa dan melakukan perjalanan melalui mezanin ruang angkasa, yang semuanya tidak pernah ia impikan sebelumnya. Su Wentian mengangguk, dan berkata, kamu pasti sangat penasaran, mengapa kami merekrutmu, tetapi tidak merekrut Xia Ruofei yang lebih kuat. Apakah kamu masih sedikit tidak yakin di hatimu? Ketika Su Wentian pergi ke Tianyimen secara langsung, dia sebenarnya merekrut Chen Nanfeng. Pada saat itu, Chen Nanfeng tidak bisa mentolerir ketidaksetujuan Chen Nanfeng. Chen Nanfeng berkata dengan cepat, senior berkata dia serius, dan junior tidak yakin. Tapi mereka benar-benar penasaran. Pengalaman hari ini cukup luar biasa bagi Chen Nanfeng. Dia bahkan menebak bahwa begitu seorang biksu jiwa baru lahir muncul di dunia kultivasi bumi, dia akan dipanggil. Dengan kekuatan Su Wentian, tidak akan ada tuan tersembunyi di bumi, saya tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Kecuali jika basis kultivasi master dunia tersembunyi ini lebih tinggi dari Su Wentian. Kemungkinan ini bukannya tidak ada, tetapi jika ada orang seperti itu pasti telah menjadi kekuatan besar ratusan tahun yang lalu. Lagi pula, lingkungan budidaya di bumi terus memburuk selama 3 hingga 400 tahun terakhir, bahkan hari ini sangat sulit bagi para biksu di periode Yuan Ying untuk muncul. Su Wentian memimpin Chen Nanfeng di langit di atas gletser, dan berkata, para biksu di dunia kultivasi Senzu, begitu mereka menerobos ke tahap jiwa baru lahir, mereka akan direkrut seperti Anda.
Tentu saja, Anda lebih dari 150 tahun. Ayo, satu-satunya yang dipanggil. Berbicara tentang ini, Su Wentian tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan menghela nafas dan berkata, energi spiritual dari dunia kultivasi Senzu hampir habis. Tidak peduli seberapa berbakatnya itu, sulit untuk mencapai sesuatu dengan cara seperti itu, lingkungan. Itu belum tentu. Xia Ruofei hanya berhubungan dengan kultivasi selama beberapa tahun, tetapi prestasinya jauh melampaui junior, kata Chen Nanfeng. Su Wentian tersenyum dan berkata, bagaimana seorang jenius seperti Xiao Youxia bisa muncul beberapa sekaligus. Dia berbakat dan beruntung, dan basis kultivasinya dapat meningkat begitu cepat, tapi itu bukan hanya bakat yang bagus. Berbicara tentang ini, Su Wentian memandang Chen Nanfeng dan berkata, saya tidak akan bergosip. Misi Xia Ruofei lebih besar dari kami. Inilah sebabnya kami tidak merekrutnya di tahap Naschen Sol. Dia memiliki lebih banyak waktu pengembangan, dan hanya jika kekuatan kultivasinya lebih kuat, dapatkah dia membantu dunia kultivasi Senzu. Di masa depan, Anda akan bertemu dengan beberapa teman, tetapi tentang Xia Ruofei, tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, Anda tidak boleh mengungkapkan apapun, mengerti? Chen Nanfeng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan cepat, ya. Juniors, ingat, Su Wentian tersenyum sedikit dan berkata, ya, Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda sembunyikan dari Anda. Adapun Xia Ruofei, lebih baik biarkan dia berlatih tanpa gangguan. Petik 2. Gurun taklimakan. Xia Ruofei berdiri di samping tumpukan daging busuk dengan ekspresi tak berdaya, dan berkata, tidak ada yang tersisa. Tidak ada petunjuk. Bai Qingqing sedikit bingung, dan berkata, ini benar-benar aneh. Tidak mungkin orang ini menjalankan misi di bumi tanpa membawa apapun. Dia tidak memiliki senjata dan tidak ada senjata ajaib untuk penyimpanan. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, apakah perlu untuk mengatakannya? Senior Su pasti telah mengambilnya. Saya tidak menyangka bahwa seorang senior yang kuat dengan kultivasi tingkat tinggi bahkan akan mengambil rampasan dari kami. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei membawa Bai Qingqing kemana-mana. Mereka tidak pergi ke gurun taklimakan lagi. Bukan karena Xia Ruofei kehilangan rasa ingin tahunya tentang Lingsu, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia pergi ke sana dan menunggu kelinci, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Su Wentian harus telah mengaturnya sejak lama, bahkan jika Su Wentian mungkin tidak dapat menemukan lokasi lorong, dan dia pasti sudah membuat penilaian tertentu pada misi yang dilakukan oleh Sekte Gelap untuk mengirim orang ke bumi, bahkan jika Xia Ruofei tinggal di daerah gurun, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang kultivator yang kuat di tingkat Su Wentian, kecuali jika dia mau memberitahu Xia Ruofei sesuatu, Xia Ruofei tidak memiliki kemampuan untuk melawan keinginannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya datang untuk melihat dan tidak kesal, dan membawa Bai Qingqing berkeliling gunung dan sungai. Sungai dan gunung besar di China indah, dan Xia Ruofei tidak punya banyak waktu luang untuk bermain untuk waktu yang lama, jadi kali ini dia hanya mengajak Bai Qingqing dalam tur untuk bersenang-senang. Dia bahkan tidak terbatas di Cina, termasuk Amerika Serikat di seberang lautan dan Eropa di barat. Xia Ruofei juga membawa Bai Qingqing berjalan-jalan untuk melihat adat istiadat yang eksotis. Selama perjalanan, Xia Ruofei dan Bai Qingqing benar-benar menemukan aura batu batas 2 kali, tetapi hanya 3 bagian yang ditemukan setelah 2 kali. Itu murni batu batas yang tersebar yang terlewatkan di alam liar. Lagi pula, itu tidak mungkin setiap saat semua memiliki keberuntungan seperti itu. 3 batu dunia dapat dibuang untuk Xia Ruofei. Jika gulir gambar roh ingin ditingkatkan lagi, batu dunia yang dibutuhkan pasti sangat besar. Jadi dia hanya memberi Bai Qingqing ketiga batu batas. Bai Qingqing secara alami seperti harta karun, mengunyah dan makan di depan Xia Ruofei. Struktur tubuh rakun cukup istimewa, Bai Qingqing dapat memakan sejumlah besar batu dalam satu napas, dan kemudian tidak perlu makan untuk jangka waktu tertentu, dan perlahan-lahan mengkonsumsi dan menyerap energi batu, jadi dia tidak akan memiliki terlalu banyak batu. Tentu saja, Xia Ruofei tidak sepenuhnya melepaskan dirinya, jadi dia menyia-nyiakan kultivasinya. Selama dia bepergian ke luar negeri, dia juga menyisihkan waktu setiap hari untuk berlatih,
terutama mengandalkan penyerapan cairan esensi murni dan kristal ungu untuk budidaya. Sumber daya budidaya yang boros seperti itu digunakan tanpa batas, dan lingkungan budidaya luar sedikit lebih buruk. Efeknya juga kecil. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kultivasi Xiaoruofei masih terus meningkat. Meskipun belum menyentuh ambang tahap selanjutnya dari Yuan Ying, ia juga telah membuat kemajuan yang signifikan pada basis aslinya. Adapun Bai Qingqing, dia tidak berlatih latihan apapun, setidaknya pada tahap ini, dia belum berlatih latihan apapun. Peningkatan kekuatannya sepenuhnya didasarkan pada persepsi aturan spasial. Akibatnya, kerusakan lingkungan kultivasi luar akan berdampak kecil padanya. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Bai Qingqing terutama memahami aturan ruang di dalam ruang Lingtu. Sekarang dia telah datang ke dunia luar, dia hanya bisa merasakan aturan ruang luar yang sebenarnya. Dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara keduanya, dia akan memiliki lebih banyak wawasan baru. Xiaoruofei membawa Bai Qingqing keluar selama sekitar 3 bulan, ketika tahun baru Imlek mendekat, kedua pria itu berangkat untuk kembali ke Pulau Taoyuan. Meskipun periode 3 bulan tampaknya tidak lama, karena kecepatan terbang Obsidian Flying Boat sangat cepat, waktu di jalan sebenarnya sangat singkat, jadi Xiaoruofei dan Bai Qingqing telah banyak bepergian dalam 3 bulan ini. Xiaoruofei juga menemukan bahwa dia tampaknya terlalu bersemangat dalam kultivasi sebelumnya. Kemungkinan krisis di dunia kultivasi bumi memberinya rasa urgensi. Ini adalah semacam promosi untuk kultivasi, tetapi juga secara tidak sadar menyebabkan kekuatan kultivasinya agak sia-sia. Setelah 3 bulan perjalanan, basis kultivasi Xiaoruofei tidak berkembang secepat ketika dia menyelam di Pulau Taoyuan, tetapi fondasinya dikonsolidasikan. Selain itu, Xiaoruofei merasa bahwa keuntungan terbesarnya ada pada suasana hatinya. Tidak selalu baik bagi seorang kultivator untuk tidak memakan kembang api. Bagaimanapun, seorang kultivator juga manusia, tetapi dia telah mencapai lompatan dalam tingkat hidupnya melalui kultivasi yang berkelanjutan. Selama lebih dari 3 bulan, Xiaoruofei belum menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi setiap hari. Dia diam-diam merasakan segala sesuatu dalam debu merah yang bergulir, merasakan suka, duka, dan reuni orang-orang biasa, yang merupakan pemolesan dan penyempurnaan suasana hatinya yang sangat baik. Sebelum dia menyadarinya, temperamen Xiaoruofei menjadi lebih terkendali, sepertinya semua ketajaman disembunyikan olehnya. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa tepi tersembunyi itu sebenarnya lebih menakutkan. Pada pemberhentian terakhir dari 2 perjalanan di Mesir, setelah mengucapkan selamat tinggal pada piramida di Pasir Kuning, kapal terbang Obsidian mulai lagi dan langsung menuju Pulau Taoyuan. Setelah beberapa jam terbang, Pulau Taoyuan muncul dalam penglihatan keduanya. Xiaoruofei memiliki emosi yang kompleks di hatinya, dan dia merasa sedikit malu tentang nostalgia. Meski baru pergi lebih dari 3 bulan, rasanya sudah lama tidak kembali. Bai Qingqing tampak sangat bersemangat. Selain mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang, dia tampaknya tidak mengubah apapun saat dia keluar kali ini, dan dia tidak tahu apakah monster itu tidak mengubahnya, tidak perlu memupuk keadaan pikirannya. Bai Qingqing merasa sangat senang karena dia bisa segera melihat Song Wei dan Ling Qingsui. Ketika Pulau Taoyuan hanyalah sebuah titik hitam kecil, dia sudah tiba di dek kapal terbang dan menyemangati Xiaoruofei untuk mempercepat penerbangannya. Ketika Ling Xiaotian dan Fang Liyun melihat Xiaoruofei, suasana hati mereka cukup rumit. Mereka semua tahu bahwa Xiaoruofei adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang, dan orang yang memimpin semua orang di jalur kultivasi. Meskipun Ling Xiaotian dan Fang Liyun masih tidak memiliki konsep sistemik tentang kultivasi, demonstrasi Song Wei, Ling Qingsui, dan bahkan Song Qiming telah membuat mereka merasa luar biasa. Mereka dapat terbang ke langit dan melarikan diri dengan kaki pedang terbang. Ini telah sepenuhnya ditumbangkan pengetahuan masa lalu mereka, dan dikatakan bahwa kekuatan Xiaoruofei jauh lebih kuat daripada orang lain. Inilah yang tidak dapat mereka bayangkan sama sekali. Xiaoruofei masih terlihat sama seperti sebelumnya, bahkan lebih terkendali dari sebelumnya. Dia terlihat seperti pemuda yang lembut dan tampan. Ling Xiaotian dan Fang Liyun merasa sedikit tidak bisa dipercaya.
Pemuda cerah di depannya akan menjadi pukulan biasa dari mulut Song Wei. Ling Qingsui seorang master yang bisa membuka gunung dan memecahkan tanah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Paman Ling dan Bibi Fang, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak mengenalku? Ling Xiaotian kembali sadar, dia berkata, Ruofei. Saya mendengar Qingsui mengatakan bahwa hal kultivasi Anda seperti mimpi sekarang, Anda benar-benar bisa, hei. Saya tidak perlu menanyakan pertanyaan ini juga, bahkan Qingsui bisa terbang dengan pedang, kamu lebih baik darinya, itu. Jelas bukan masalah. Ling Qingsui berkata dengan sedih, Ayah. Apapun maksudmu, bahkan aku. Aku baik-baik saja, oke. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya, dan suasana menjadi jauh lebih santai. Fang Liyun berkata dengan sedikit emosi, Ruofei, setelah mendengar apa yang Wei Wei katakan, aku benar-benar tidak percaya. Aku berani percaya bahwa aturan kesehatan yang dimainkan Lao Song di rumah setiap hari sangat kuat. Xia Ruofei berkata dengan cepat, Bibi Fang, jangan salahkan Paman Song dan Song Wei. Latihan ini benar-benar tidak cocok untuk rumor, aku membiarkan mereka menyimpan rahasia di awal. Tidak apa-apa, Fang Liyun berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun mereka menyembunyikan sesuatu dariku, itu bukan hal yang buruk, dan aku mendengar ini. Setelah berlatih, tubuhmu akan menjadi sangat baik, dan bahkan rentang hidup bisa sangat lama, diperpanjang, maka sudah terlambat bagi saya untuk senang bahwa ayah dan anak perempuan mereka dapat memiliki keberuntungan yang begitu baik. Xia Ruofei mengangguk dan tersenyum dan berkata, kultivator asli sebenarnya untuk umur panjang, dan setelah peningkatan tingkat kultivasi, tubuh juga akan ditingkatkan dalam semua aspek, dan itu harus dapat memperpanjang hidup. Dengan basis kultivasi saat ini, Paman Song dan Wei Wei, harapan hidupnya konservatif. Seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai usia 3 hingga 500 tahun. 3 hingga 500 tahun. Fang Liyun dan Ling Xiaotian membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini hanya perkiraan konservatif, dan mereka belum stagnan sejak sekarang, jadi usia 3 atau 500 tahun masih jauh dari batas. Selama tingkat kultivasi mereka ditingkatkan, demikian pula umurnya juga akan diperpanjang. Misalnya, jika mereka menerobos dari periode inti emas ke periode bayi primordial di masa depan, harapan hidup mereka akan mulai setidaknya 1000 tahun. Semua yang dikatakan Xia Ruofei, pada kenyataannya, Song Wei dan Ling Qingsui juga menyebutkannya kepada mereka, tetapi itu tidak begitu spesifik, sehingga mereka tidak merasa begitu intuitif dan terkejut, dan Xia Ruofei secara langsung memberitahu mereka tentang harapan hidup teoretis kultivator, dan kemudian semua tiba-tiba ada kontras yang kuat. Sangat jarang orang biasa berusia 100 tahun, dan bagi seorang beku, berharap dia panjang umur dan 100 tahun, hanya mengutuk hidupnya yang pendek. Berusia 3-500 tahun, atau bahkan ribuan tahun, memang benar-benar tak terbayangkan bagi orang awam. Panjang umurnya, ada kengerian besar antara hidup dan mati. Bagi orang biasa, itu benar-benar sulit dan hanya kematian. Xia Ruofei langsung memberitahu mereka dari kehidupan biksu, secara alami, bahwa mereka tiba-tiba memiliki harapan tak terbatas untuk hal-hal kultivasi. Fang Liyun menarik napas dan bergumam, 3-500 tahun. Bukankah itu setara dengan hidup dari akhir dinasti Ming hingga saat ini? Pengalaman seluruh dinasti Qing, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini tidak mengejutkan. Saya juga telah bertemu dengan para biksu yang hidup dari periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang hingga saat ini. Meskipun biksu kuno ini dalam keadaan tubuh roh, dan dia menyegel dirinya untuk waktu yang lama agar tubuh roh tidak menghilang, tetapi dia hidup di periode musim semi dan musim gugur dan periode negara berperang, dan Xia Ruofei itu tidak bohong. Fang Liyun membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Ini setara dengan fakta bahwa orang-orang kuno dalam buku-buku sejarah telah datang ke zaman modern. Ketika Xia Ruofei sedang mengobrol dengan Ling Xiaotian dan Fang Liyun barusan, mereka telah diam-diam menyelidiki keduanya dengan kekuatan mental. Secara alami, mereka berdua tidak menyadarinya, termasuk Song Wei dari Jin dan Qi dan yang lainnya. Di antara orang biasa, tidak banyak orang yang secara fisik sehat untuk berkultivasi.
Ling Xiaotian dan Fang Liyun tidak membawa kejutan tak terduga ke Xia Ruofei, dan mereka termasuk dalam kategori yang tidak cocok untuk kultivasi. Xia Ruofei tidak merasa sangat terkejut dengan ini, dan dia sudah siap secara mental. Faktanya, jika Anda memaksa mereka untuk mengubah fisik mereka dan membiarkan mereka memulai jalur kultivasi, Xia Ruofei pasti dapat melakukannya, itu tidak lebih dari perbedaan biaya. Namun, Xia Ruofei masih ingin membayar sesedikit mungkin untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, dia tidak segan-segan untuk menanggung beberapa rumput spiritual, tetapi ingin mencoba jika ada metode yang lebih murah. Jika metode seperti itu dapat ditemukan, maka lebih banyak orang dapat memulai jalur kultivasi. Di usia muda, kerabat dan teman di sekitarnya akan memiliki kesempatan untuk berlatih di masa depan. Dalam skala yang lebih besar, jika biayanya sangat kecil, bukan tidak mungkin bagi seluruh masyarakat untuk menempuh jalur kultivasi. Tentu saja, tujuan ini agak terlalu ambisius, tetapi jika itu adalah metode yang dapat dipromosikan, bahkan jika beberapa orang diizinkan untuk berlatih terlebih dahulu, seperti memiliki semua anggota latihan tentara tertentu, dampaknya akan sangat besar. Xia Ruofei merasa akan sulit bagi seluruh orang untuk berlatih kultivasi. Ketika Raja Senior masih di bumi, mereka pasti telah mempertimbangkan masalah ini, karena basis pembudidaya besar, dan kemungkinan menghasilkan pembudidaya tingkat tinggi secara alami akan meningkat, yang akan meningkatkan kekuatan seluruh kultivasi dunia. Ini sangat bagus. Tetapi hingga saat ini, kultivasi masih eksklusif untuk beberapa jenius, yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mengubah fisik Anda. Dengan kata lain, akan sangat sulit untuk membayar harga yang kecil, atau bahkan tanpa harga, untuk mengubah fisik seseorang, dari tidak mampu menyerap energi spiritual menjadi memulai jalan kultivasi. Kalau tidak, para raja senior itu pasti sudah melakukannya sejak lama. Dunia kultivasi menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kekuatan keseluruhan dunia kultivasi dapat ditingkatkan, para senior pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tetapi mereka tidak melakukan ini, menunjukkan bahwa kesulitannya sangat tinggi, atau biayanya relatif tinggi, daripada menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melatih beberapa biksu tingkat rendah, lebih baik memusatkan sumber daya dan mengikuti garis elit. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak berharap dapat meningkatkan fisik Ling Xiaotian dan Fang Liyun ke tingkat di mana mereka dapat berkultivasi tanpa membayar harga apapun, dia hanya ingin mencoba jika ada metode yang lebih sederhana. Saat memasak, Xia Ruofei telah memikirkan masalah ini. Dia memiliki banyak informasi warisan di benaknya. Beberapa buku latihan memang memiliki catatan perubahan fisik, tetapi umumnya membutuhkan obat spiritual yang sangat berharga untuk melakukannya, kecuali itu adalah sekte kultivasi tingkat tinggi yang memiliki generasi muda yang tidak memenuhi syarat. Metode ini dimungkinkan, dan kebanyakan orang tidak dapat menikmati perawatan seperti itu. Setelah makan selesai, Xia Ruofei tidak dapat menemukan cara yang lebih baik. Song Wei dan rombongannya berlama-lama di Biou Xianfu. Xia Ruofei dan Li Yifu telah memasak makanan mereka, dan mereka belum keluar. Jadi Xia Ruofei meminta Li Yifu untuk membawa makanan ke restoran, sementara dia berjalan menuju atap dan memasuki Biou Xian Mansion dengan pikiran. Ling Xiaotian dan Fang Liyun mengikuti Song Wei, Ling Qingsui, dan Bai Qingqing di restoran Cina Biou Xianfu. Bangunan kuno yang indah membuat mereka mengagumi mereka. Saat ini, mereka berada di luar kebun obat di Biou Xianfu. Melihat ramuan spiritual di taman obat, dan mendengarkan pengantar Song Wei dan yang lainnya, Ling Xiaotian dan Fang Liyun merasa sangat terkejut. Sosok Xia Ruofei muncul tepat di sebelah kebun obat. Dia tersenyum dan berkata, "Paman Ling, Bibi Fang, haruskah kita makan dulu? Istana abadi Biou ini ada di sini. Kamu bisa masuk kapanpun kamu ingin berkunjung." Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu makan dulu." Ling Xiaotian melanjutkan dengan mengatakan, "Ruofei, melihat rumah peri yang begitu indah, saya ingin tinggal di sini dan tidak pergi." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Tapi rumah Biou Xian ini sangat besar dan tidak terlalu populer. Kami jarang tinggal di sini. Kami lebih terbiasa tinggal di gedung di luar. Jika Anda ingin tinggal, Anda dapat memilih rumah. Kalau begitu aku tidak diterima." Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum.
Ling Xiaotian juga seorang pengusaha terkenal di Sanshan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki banyak uang. Faktanya, dia tidak memiliki persyaratan untuk kesenangan materi. Pada dasarnya, dia dapat menikmati hidup dengan uang, dia mampu membelinya, tapi Biouxian Xianjia Dongfu yang aneh, yang tidak tersedia untuk orang kaya. Ling Qingsui terkikik dan berkata, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin tinggal di sini, maka aku akan ikut denganmu juga. Ayo pilih halaman yang lebih baik, satu orang, satu kamar." Ling Xiaotian tertawa. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Sangat senang untuk memutuskan." Fang Liyun tersenyum dan berkata, "Ruo Fei, barusan Wei Wei dan Qingsui berkata bahwa taman itu ditanami ramuan yang sangat berharga. Saya baru saja melihatnya, dan kebanyakan dari mereka adalah varietas yang belum pernah terlihat di luar." Kain Wol, Xia Ruo Fei mengangguk dan berkata, "Ya, obat mujarab sangat langka. Jika dibudidayakan secara artifisial, persyaratan lingkungan sangat tinggi, jadi sangat sedikit obat mujarab yang tumbuh secara alami di dunia luar.